Apa jadinya kalau kamu lagi ibadah sholat dan malah ditertawakan oleh orang di sekitarmu? Itulah yang tertulis di Babat Tanah Jawi tentang bagaimana awal dakwah salah satu wali songo bernama Sunan Ampel. Sebagaimana kita tahu, di tahun 1400-an merupakan awal kemunduran kerajaan Majapahit sebagai kerajaan dengan corak agama Hindu dan Buddha. Salah satu kemunduran yang terjadi selain karena perang saudara adalah karena menguatnya pengaruh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama. Salah satunya adalah Sunan Ampel. Lazim rasanya jika di era transisi itu banyak masyarakat sekitar Majapahit yang menganggap aneh cara beribadah orang-orang beragama Islam. Lantas apalagi kendala yang dihadapi oleh Sunan Ampel saat berdakwah di Jawa, dan siapa sebenarnya Sunan Ampel ini? Bersama aku Ganesandra kita bahas di segmen Telusur Jejak Para Wali, hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh utama dalam Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau dikenal sebagai ulama dan pendidik yang membentuk dasar ajaran Islam di Nusantara, terutama melalui pesantren yang dia dirikan. Pengaruhnya dalam menyebarkan Islam sangat besar, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Menurut beberapa sumber, beliau adalah keturunan dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang merupakan wali pertama yang datang ke Nusantara. Berdasarkan penelitian sejarah dan catatan dalam buku Atlas Wali Songo oleh Agus Sunyoto, Raden Rahmat berasal dari Champa, wilayah yang kini berada di Vietnam bagian selatan. Ayahnya bernama Ibrahim Asmarakandi, seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah. Dan ibunya adalah putri dari Raja Champa. Tahun kelahiran Sunan Ampel tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan beliau lahir sekitar abad ke-15. Diperkirakan pula beliau datang ke Pulau Jawa pada sekitar tahun 1440 Masehi bersama keluarganya dan beberapa pengikutnya. Dalam buku Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Sunan Ampel memiliki dua pendapat alasan mengapa dia ke Jawa. Yang pertama karena mengunjungi bibinya yang asli Champa dan menikah dengan salah satu raja di Majapahit. Dan yang kedua adalah karena adanya perang di Jawa dan dia ditugaskan untuk mendamaikan Majapahit, sebagaimana kerajaan ini sudah terhubung lama dengan kerajaan di Champa. Setelah tiba di Jawa dari Champa, Raden Rahmat menetap di daerah Ampel Denta yang kini berada di wilayah Surabaya. Beliau mendapatkan dukungan dari kerajaan Majapahit yang saat itu masih eksis meskipun berada dalam masa kemunduran. Sunan Ampel menggunakan pendekatan damai dan bertahap dalam menyebarkan Islam. Metode dakwah yang digunakan mencerminkan strategi akulturasi dengan budaya lokal. Sunan Ampel tidak langsung menghapus tradisi Hindu-Buddha, melainkan mengubah makna sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu metode dakwah yang terkenal adalah konsep Moh Limo, yang berarti menjauhi 5 perilaku buruk, yakni moh main atau menjauhi judi, moh ngombe atau menjauhi minuman keras, moh maling yaitu menjauhi mencuri, moh madon yaitu menjauhi perzinaan, dan moh madat menjauhi narkoba atau zat adiktif. Konsep ini menjadi dasar bagi ajaran moral yang diterapkan dalam komunitas muslim di Jawa dan terus diwarisi hingga kini. Sunan Ampel memiliki peran besar dalam membentuk sistem pendidikan Islam di Jawa. Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Pulau Jawa. Di pesantren ini, beliau mendidik banyak murid yang kemudian menjadi tokoh besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Selain itu, Sunan Ampel juga dikenal sebagai arsitek di balik pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Dalam aspek sosial, Sunan Ampel juga berperan dalam membentuk struktur masyarakat Muslim di Jawa dengan memperkenalkan sistem hukum Islam yang lebih adil dibandingkan sistem feodal yang masih berlaku saat itu.
Meskipun banyak keberhasilannya, Sunan Ampel juga menghadapi berbagai tantangan dalam dakwahnya. Salah satu tantangan utamanya adalah perlawanan dari kelompok masyarakat yang masih kuat memegang kepercayaan Hindu Buddha, terutama di kalangan elit Majapahit yang merasa terancam dengan semakin berkembangnya Islam. Tantangan lain adalah perbedaan budaya antara Islam yang dibawa dari Timur Tengah dan budaya lokal yang telah berkembang selama berabad-abad. Sunan Ampel harus mencari cara untuk menyesuaikan ajaran agama Islam dengan budaya Jawa agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Inilah mengapa beliau menggunakan pendekatan bertahap dan mengakomodasi unsur-unsur lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, seperti yang aku ceritakan di awal, bahwa Sunan Ampel mengalami cemoohan dari masyarakat sekitar karena cara ibadah yang dibawanya dirasa aneh. Dalam hal ini dimaksudkan adalah sholat. Hal ini tadi tertuang dalam Babat Tanah Jawa. Selain itu, pengaruh politik juga menjadi kendala. Ketika Kesultanan Demak mulai berkembang, terjadi konflik kepentingan antara kelompok Islam dan kelompok yang masih loyal kepada Majapahit. Sunan Ampel berperan sebagai penengah yang bijak dalam berbagai konflik tersebut. Ada juga konflik antara Sunan Ampel dengan penguasa wilayah Madura kala itu. Lembu Peteng adalah salah satu tokoh penentang ajaran Sunan Ampel. Diceritakan dalam Babat Tanah Jawa, Lembu Peteng mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yakni Khalifah Husain dan Said Isa. Bahkan tak cukup mengusir, Lembu Peteng diceritakan ingin mencelakai Sunan Ampel di Ampel Denta. Lembu Peteng menyamar dan berbaur hingga bisa masuk ke Masjid Ampel. Saat sholat Isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di dekat tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, dia mendekat dan menikam sebilah keris yang sudah dihunus olehnya. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Saat sholat Isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di dekat tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, dia mendekat dan menikam sebilah keris yang sudah dihunus olehnya. Namun, usahanya gagal dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk agama Islam setelah peristiwa itu. Entah hal perlawanan apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel pada saat itu. Mungkin kamu tahu, coba tulis di kolom komentar. Nah, salah satu tinggalan arkeologis utama dari Sunan Ampel adalah kompleks makamnya yang terletak di Surabaya. Makam ini menjadi salah satu situs ziarah utama di Indonesia yang merupakan bukti sejarah dari peran besar beliau dalam penyebaran Islam di Jawa. Kompleks ini juga memiliki arsitektur khas dengan perpaduan unsur budaya Islam dan Jawa. Masjid Ampel yang didirikan oleh Sunan Ampel juga menjadi salah satu peninggalan penting. Masjid ini masih berdiri kokoh hingga kini dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di Surabaya. Arsitektur masjid ini menunjukkan pengaruh Islam awal di Jawa dengan gaya yang masih mempertahankan unsur tradisional. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah sosok penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Beliau tidak hanya menyebarkan Islam, tapi juga membentuk dasar moral dan sistem pendidikan Islam di Jawa. Melalui pesantrennya di Ampel Denta, beliau melahirkan generasi ulama yang kemudian melanjutkan perjuangan dalam Islamisasi Nusantara. Keberhasilan dalam membangun masyarakat Muslim di Jawa tidak lepas dari pendekatan dakwahnya yang damai dan bertahap. Dengan strategi yang bijak, Sunan Ampel berhasil mengakomodasi budaya lokal dan Islam, sehingga ajaran ini dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah. Dalam buku Atlas Wali Songo oleh Agus Sunyoto, peran Sunan Ampel sangat ditekankan sebagai pencetus nilai-nilai Islam yang mendalam di Tanah Jawa. Beliau tidak hanya menjadi penyebar Islam, tetapi juga sebagai pendidik, pemimpin sosial, dan juga arsitek kebudayaan Islam juga menjadi bagian dari perannya di Nusantara. Warisan dan ajarannya tetap hidup dalam masyarakat Muslim di Indonesia hingga saat ini. Oke, Balakala, itu tadi pembahasan tentang sejarah Sunan Ampel sebagai ulama di Jawa. Semoga segmen video telusur jejak para wali kali ini bisa membawa manfaat. Aku Gadis Sandra, si arkeolog Indis. Sampai jumpa lagi di Kitab Kala. Bye-bye.